rekomen satu judul anime yang bagus. Oke guys, jadi kemarin setelah penayangan episode 7 dan Damage Too Strong, muncullah tweet dari Watchmen ID. Ini sebuah akun Twitter yang ngebahas film, pop culture dan lain-lain. Ngomongin anime bagus, kalau harus nyebutin satu judul anime aja, anime apa yang pas nonton langsung bikin mikir, kok bisa kepikiran cerita kayak gini. Jadi video kali ini kita bakal ngecek satu-satu replaynya ya, untuk satu judul anime aja nih, yang kok bisa kepikiran cerita kayak gini, atau animenya ceritanya bagus. Di sini aku udah replay juga anime rekomendasi aku untuk satu judul anime yang paling bagus, yang kepikiran kok ceritanya bisa kayak gini. Nanti aku bakal baca dan bakal share satu anime bagus yang menurut aku kayak gitu, dan kita bakal baca seterusnya untuk tweet atau replay selanjutnya. Jadi langsung aja kita cek ke TKP untuk satu anime bagus, satu judul anime saja yang kok kepikiran ceritanya kayak gini. Let's go. Oke, selain nyebutin judulnya boleh loh sambil nyeritain premisnya. Jadi kita boleh nyeritain premisnya. Jadi kalau kalian punya satu judul anime bagus yang narasinya kok bisa ya kepikiran cerita kayak gini, premisnya bagus, nanti komen di komentar. Nanti kita bisa sering-sering lagi untuk anime yang bagus. Kalau aku belum nonton, aku bakal nonton. Kalau aku udah nonton, kita bakal sering-sering banyak di kolom komentar. Ini iklan. Nah, ini aku Nahamadi udah rekomendasi satu judul anime yang menurut aku ceritanya kok bisa kepikiran nih. Space Brother aka Uchu Kyodai. Ceritain kakak adek yang mau jadi astronot, kok kepikiran lah bikin cerita buat om-om, bapak-bapak tua yang ngejar mimpinya waktu kecil. Bayangkan, dia udah tua nih, om-om 30 tahun nambah muta tuh. Terus ada Fukuda juga, udah berapa tahun tuh, 40-50 tahun masih ngejar mimpinya untuk buat roket. Jadi premisnya cukup oke. Jadi ini yang aku rekomendasikan. Aku nih baca Uchu Kyodai ya, kalau kalian tahu. Dan di sini juga ada retweet 3, terus ada yang mana ya? Nih, yang ada yang bookmark 5. Semoga kalian 5 orang ini nonton ya Uchu Kyodai. Ini Uchu Kyodai ya. Uchu Kyodai. Ini ceritain kakak beradik untuk menjadi astronot. Inilah rekomendasi aku untuk anime bagus. Kalau cukup rekomendasikan satu judul saja. Ini premisnya juga oke. Kakak adik yang mau jadi astronot. Oke, kita langsung ke next. Dr. Stone. Siapa sangka anak SMA bisa membangkit peradaban. Oke, Dr. Stone aku setuju. Ini juga salah satu rekomendasi anime yang ceritanya kok bisa kepikiran kayak gini. Membangun peradaban dari nol sampai ke modern lagi. Dr. Stone bentar lagi mau tamat animenya. Terus yang kedua, Hataraku Saibo. Ya sih, Hataraku Saibo ini unik ya. Dia ceritanya premisnya kegiatan-kegiatan sel dalam tubuh kita. Ini juga bagus sih, nonton. Mantap. Next. Nah, ini Frieren. Oke sih, Frieren epic. Kok bisa ya kepikiran nyeritain petualangan untuk nyeritain petualangan sebelumnya. Jadi nyeritain petualangan Frieren dengan Stark dan dengan siapa nih? Lupa. Oke, itulah yang nyeritain petualangan sebelumnya dengan Himmel. Ini epic sih. BGM-nya bagus, story-nya juga bagus. Apalah, kompor anime lah, gitu. Oke sih, kepikiran ya bikin cerita kayak gini, petualangan untuk nyeritain petualangan sebelumnya. Wajib nonton juga sih. Ini top 10 malah di My Anime List ya. Next, Boruto alias kok bisa bikin anime sejelek itu bangsat. Ini bukan rekomendasi ya, tapi ini menghina Boruto. Banyak lagi. 140 komen sama 19 retweet, like-nya 3000. Boruto. Oke, cell artwork sama ya tadi, kok bisa kepikiran sel dalam tubuh dijadiin anime. Ya sih, bagus. Premisnya oke, juga ceritanya juga cukup oke. Kok bisa kepikiran cerita kayak gini? Ya Gintama. Aduh, Gintama ini top 1 nomor anime aku nih. Ceritanya random, nggak jelas, terus komedi sama arc-nya juga oke. Kalau udah battle, wah. Kalau udah sedih kali, kalau udah lucu kali. Mantap lah. Kok bisa kepikiran cerita kayak gini? Yalah Gintama. Dan si Kokose no Nichijou bisa kepikiran ada Ultraman di dunia yang absurd. Jadi openingnya kan Gundam Ultraman kan awal-awal, padahal kehidupan anak sekolah doang. Tapi ceritanya absurd, kepikiran lah untuk cerita-cerita absurd nggak jelas di dan si Kokose. Cukup oke, bagus. Kok bisa satu saja kurangnya bisa sama setengah kilo di bagian otak. Oke, ini Asobase juga anime komedi yang hampir sama kayak dan si Kokose. Sohayorimo Toibaso, sedih, best original anime apa? Aku nonton nih. Tentang apa ini? Premisnya nggak tahu, nggak disebutin. Bagi yang suka genre flashback dan sayang ibu dipersilakan. Boku Dagega Inaimachi atau Eraset. Ini sama referensi kayak dandan episode 7 tentang ibu dan anak. Oke, boleh kalau kalian suka premisnya. Ini rekomendasi dari Jain. Moriarty the Patriot. Oke, ini premisnya juga oke. Tentang penjahat apa sih namanya? Villain lah bahasanya. William James Moriarty
untuk melawan ketidakadilan. Diskriminasi terhadap sosial dengan zaman itu pakai kejahatan juga. Jadi dia melawan kejahatan dengan kejahatan juga. Oke, premisnya ini villain kayak zaman-zaman Like Yagami. Oke, kalau kalian suka premis kayak gini tonton, bagus. Pangeran yang tuli dikatain Justice Princess sama satu kalian, tapi sepanjang anime dikasih lihat perjalanan dia jadi strongest king dengan cara yang unik. Ya sih, Boji juga cukup bagus premisnya. Anime juga keren, mantap Boji. Tonton. Menurutku masih jadi yang terbaik bahkan sampai hari ini. Apa judulnya nih? Nggak tahu. Komen, aku lagi malas buka replaynya. Jarang nemu yang ada yang nonton ini. Nagino Asokura ya sih, aku juga belum nonton. Ini tentang orang-orang yang hidup di laut. Terus mereka sekolah dan lain di darat. Hidup di laut, sekolah di darat. Temannya sama manusia, tapi dia juga kena diskriminasi. Harus nonton ini karena bagus banget desain dunia lautnya. Oke, kalau kalian suka laut kayak Rainbow, kayaknya harus nonton ini sih. Premisnya ini boleh dibaca-baca lagi di My List kalau kalian juga tertarik dengan premisnya, gaskan. Cukup banyak juga yang komen, kayaknya menarik. Assassination Classroom, ya sih premisnya cukup oke, ngebunuh untuk gurunya. Nggak nyangka ada cerita sekolah sambil ngebunuh gurunya, tapi dikemas dengan kocak dan penuh pelajaran, betul. Jadi premisnya ngebunuh guru, tapi ada pelajaran, ada kocak-kocaknya juga, bagus. Monster, ini juga bagus ya, aku belum nonton kayaknya. Ini benar-benar dibikin masuk sama manipulasi Johan Liebert. Jadi kayak manipulasi ya, manipulatif. Pace-nya benar-benar bikin ngerasain jadi Dr. Tenma yang cuma pengen kerja pakai hati nurani, malah jadi twist yang nggak disangka-sangka tuh benar-benar apa ya. Jadi kalau suka twist, misteri, crime atau apa nih kayak enak nonton nih, Monster. Cukup oke. Kode Geass, bagus sih anime jadul nih. Cuma aku belum nonton. Mecha ya. Anime sekarang memang nggak diperingkat ratingnya, tapi MC-nya udah bertahun-tahun nggak ada yang bisa. Ya sih. Lelots. Masterpiece, ini juga oke. Ini juga di top 3 atau top 5 di My Anime List. Ini tentang perjalanan waktu ya, aku lupa juga. Pastinya agak lambat, pas di sekitar akhirnya baru mulai seru. Jadi harus sabar nonton Steins Gate. Tapi kalau kalian udah ngerasa pastinya bakal epic. Aku juga belum nonton. Kalau kalian juga merekomendasi ini, komen, aku bakal nonton. Orang lagi stres ketemu bocah stres, Bahakamon Pix epic. Nonton. Jadi premisnya itu Handa yang stres tentang kaligrafinya pergi ke desa ketemu sama bocah stres naruh. Lucu, keren. Ini banyak pelajaran hidup juga. Jadi kalau rekomendasi banyak ya, aku Bahakamon juga salah satunya sih. Selain Uchu Kyodai. Natsume Yuchinjo, ya sama nih. Ini juga bagus nih, pasenya calming gitu, menenangkan. Episode ngena aja gitu, gak cuma sedih tapi lebih ke touching. Jadi kayak cerita yokai kalau salah, dia mau ngebebasin yokai yang pakai gitu. Sekarang kayak gitulah. Aku udah nonton di season 1 belum lanjutin. Kayaknya emang oke sih. Apothecary Diaries. Apothecary Diaries nih yang musim-musim kemarin tuh, yang tentang Cina yang apotek itu. Kok bisa mengemas kisah yang begitu suram dengan cara yang estetik vibe-nya sih, walaupun pada isinya prostitusi, human trafficking, human iya sih, premisnya oke. Sunny Boy sangat underrated, tapi memang anime bukan untuk kalangan yang luas karena sifat story dan pemandangan sangat artistik dan eksperimental. Tapi kalau ada yang cocok sama anime ini, benar-benar bisa dipas dari otak kayak lagi hack on track. Oke, catat iklan. Hunter x Hunter, mantap, top 1 shonen aku nih. Kok bisa ada orang kepikiran power system sekompleks itu, name-nya sekompleks itu, dan diawali cerita seorang anak mencari ayahnya, berujung ke seorang pemuda yang ingin balas dendam kepada klannya. Dari Gon yang cari Ging, terus ke Kurapika yang ngejar bola mata klan Kurta, terus sama perang tahta di tengah perjalanan Dark Continuum. Epic. Nih nggak tahu nih bisa seluas apa sebenarnya Togashi Sensei, cuma dia sakit-sakitan. Minusnya itu hiatus, aku udah retweet nih, hiatus aja minusnya. Semua nonton anime, gak pernah nemu anime yang ceritanya seharusnya. Anime yang paling bukan anime, otaksi, anime yang bukan anime. Oke, tentang hewan-hewan, boleh. Anime yang paling bukan anime premisnya. Kalau kalian tertarik, coba tonton. Tentu saja ini kayaknya nggak perlu ceritain lah ya. Hampir semua orang familiar sama anime ya, familiar dan nonton. Mind blowing ceritanya, yang kepingin sama nonton adalah kok ada ya author yang sekeji itu sama karakter cerita dan pennya sendiri. Authornya kejam, bunuh-bunuh. Agak susah percaya nggak ada yang mention cyberpunk. Nggak ada yang mention cyberpunk. Mature temanya, animasi fluid, karakter yang lopet dan supporting, villain yang membahagia, pengisuannya penuh. Minusnya cuma bikin depres aja. Oke. Death Note. Ya sih. Sampai sekarang masih berandai-andai apa yang bakal terjadi kalau Like Yagami menang, berhasil mewujudkan utopianya. Ya sih. Mana tuh? Utopia Death Note atau Like Yagami. Uramichi. Kok bisa ya ada anime nyeritain kehidupan sebenar-benarnya dan malah jadi anime termahal. Pengisi suaranya
kelas atas semua ya sih, anime orang dewasa nih, tapi seiyunya mahal. Suatu ketika hidup seorang maka yang mungkin saya tidak biasa bahasa Aryan ya. Mungkin saja tidak berniat membohongi seluruhnya. Soal ceritanya adalah shonen. Ternyata tokoh yang diceritakan mengambil menjadi seorang mati di pengaruh saya. Oh ini sama Attack on Titan nih. Makasihnya. Yuhuken ya sih, Yuhuken yang bikin anime santuy dan relaxing kayak gini, boleh kayak nonton. BSD, kepikiran aja makanya bikin nama ability tiap kali dari karya sastrawan yang asli. Mana cocok-cocok aja lagi season 1. Oh jadi nama skillnya itu karya sastrawan. Oh kayak apa ya? Kayak Shakespeare gitu ya. Season 35 dibikin deg-degan. Mereka terus episode mana gue cuma gagah rebutan kertas kosong. Aku cuma nonton episode 1. Cuma tahu dia ngeluarin harimau. Gak cukup nyobain satu anime sebenarnya, tapi aku Soku no Napan sih bagus sih season 1-nya. Tapi season kedua season 3-nya ceritanya sedang nih, walaupun S2 jelek parah ya. S2 nya jelek kali, S1 mantap. Oke sih, S1 mantap, S2 ngalung ngidul. Salah satunya Nichijou sih, kok bisa random banget ceritanya begitu. Ya sih Nichijou. Next tahun depan bakal ada The City. Kita bakal nonton The City. Duhahaha. Ceritanya sangat multidimensional. Biasanya anime pada MC, tapi dua hampir semua bisa jadi MC dan saling berhubungan. Kayak Gintama ya. Aku belum nonton. Mob Psycho. Story 100, anime 100 ya sih. Bagus ya, aku suka Mob Psycho juga. Gimana ceritanya ada karakter pembantu Raijin, tapi bisa lewat bebas sampai ujung cerita. Ya sih, aku suka Raijin. Made and Abyss. Penasaran gimana cara kerja otak atau suka sekali nyiksa karakternya. Premisnya ya sih. Nyiksa terus. The one and only. Kepikiran aja bikin anime pertembakan zaman dahulu yang mana saintis dianggap penyihir. Ya sih, ini aku lagi nonton. Jadi saintis dianggap nggak religius, buta Tuhan gitu, penyihir. Ada itu sains teoritis itu kan. Bagus sih. Kok bisa ya kepengen bikin cerita ini, mana kocak banget lagi. Tebak anime kulnya Yanto. Siapa sih namanya? Nohagami. Betul? 86. Ektisik. Emosinya beneran dimana nih? Udah kayak aja masih berkesan. Oke. Hampir mirip dengan episode dandan yang viral. Seorang ibu yang juga besarin 2 anaknya. Aku mau nonton kemarin, gak sempat. Bob Children. Nih movie ya. Hunter x Hunter lagi. 3 sekon ini Dungeon Messi. 3 sekon pertama mencari satu anggota yang dimakan naga. Nggak sengaja ketemu bapak jago masak apa aja yang mereka tuh ya apa aja kayak dimasak gitu. Gitu. Seiko Kuso, ceritanya dia punya banyak kekuatan supernatural kayak di samping. Tapi dia pengen punya hidup normal. Aku belum nonton. Oh ini premisnya lucu katanya nih. Tapi temen-temen nggak ada yang normal. Komedinya kocak banget. Dia dari bayi udah bisa jadi jalan, udah naik motor seperti teleport. Oke, watchlist. Seiko Kuso. Relate. Premis sederhana memperbaiki kegagalan di masa lalu, namun ternyata memberikan impact kepada masa depan seluruh karakternya. Oke. Fruit Basket season 1 gue kira Slice of Life genrenya, maksudnya anjir drama. Haru, beneran gak expect ceritanya akhirnya kayak gitu, beneran dibuat hangat habis coba perasaannya. Oke. Link Click season 1 kok bisa kepikiran foto bisa dirasuki dan jadi meranin orang yang ngambil foto itu pada waktu itu. Tapi uniknya cuma bisa 1 kali dive in. Nah, tapi cerita besarnya uniknya banget. Ilmu aku lebih suka yang saya dapat SMB, dapat feel-nya aja. Oh, masuk foto. Menarik. Ini udahlah. Gak mood aku bisa nonton. Ponyo. Masih bocil udah bucin, ceweknya kayak cebong, kakinya ayam, maknya gede banget, terus pada gede gagak anaknya tengil pelok rendam air sampai hewanat naik animasi. Neon Genesis Evangelion, oke, pasti. Dr. Stone udah. Gintama, Dragon Blade Page, oke. Ginosaji, oke, pasti. Anak SMA pertanian, premisnya bagus. Ada lagi musisi Priaren udah. Borsek epic sih manganya, tapi katanya animenya animasinya ya kurang. Lost in Space. Wah panjang juga ya. Pokoknya itulah, kalian bisa cek nanti di deskripsi aku kasih linknya. Kalau kalian mau baca sampai habis, baca aja sampai habis, ada komentarnya banyak-banyak nih. Pokoknya satu aja dari aku, Uchukodai. Itu ada satu judul anime yang bagus menurutku, yang premisnya paling oke. Kalian bisa nonton, kalau kalian udah nonton, replay di komentar dan sharing bagaimana pendapat tentang Uchukodai. Kalian juga bisa sharing anime apa yang selainnya ada di sini untuk rekomendasi anime bagus yang kok bisa ya kepikiran ceritanya kayak gini. Itu aja video kali ini. Kalian juga udah bisa gabung di Discord aku udah buka channel atau community Discord, linknya juga ada di deskripsi. Terus juga aku buka halaman Traktor yang untuk mau ngedukung aku untuk channel YouTube ini.
Semuanya ada di deskripsi. Follow juga akun-akun sosial media aku. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi di sosial media ataupun di Discord ataupun yang lainnya. Kita bakal sharing seru-seruan baik dari anime, game, pop culture, cosplay dan lain-lain. Itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.